Oke teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fauji MRK di channel Auto Napal Panah. Teman-teman semuanya, hari ini akan ada yang spesial. Ini sebenarnya hari ini kita bikin kontennya nggak terlalu panjang, sedikit saja. Yang penting ada gitu, karena hari ini urgent banget karena kita akan pengiriman 2 unit ya. Takutnya nggak keburu karena ekspedisi sudah pada menunggu. Tapi ini lebih enaknya kita ambil gambarnya di sana sedikit ya, karena ini lumayan banyak part yang kita bahas. Jadi di sana lebih dingin. Yuk saya mundurin sedikit ya. Oke teman-teman semuanya, kita bahas saja langsung. Kayaknya mungkin ini lebih enaknya saya buka kedua-duanya pintu ya, karena ini warna hitam. Konsep kuda jingkrak juga, karena pintunya sudah kita bikin dengan konsep pintu lambodor. Nah, ini unitnya tahun 2000, sebentar sih. Karena tahunnya di sini. Nah, ini tahunnya unitnya tahun 2016. Ini paket upgrade-nya grand totalnya saya bongkar aja di sini langsung supaya teman-teman tidak penasaran ya. Ini habisnya semuanya grand totalnya di 155.500.000. 155.500.000. Jadi teman-teman jangan persepsi bahwa 155.500.000 itu adalah harga upgrade-nya saja. Tidak. Tapi sini teman-teman taunya bersih. Jadi kan ada sebagian pedagang yang hanya menjual dengan harga kadang-kadang ada yang 100 juta, tapi dia tidak disebutin dengan penambahan-penambahan di berikutnya. Tapi ini teman-teman tinggal tahu beres, pokoknya grand total habisnya semuanya di 155.500.000. Itu sudah bersih semua. Sudah berikan pelek, lampu dan segala macam, dan kita bahas sekarang di video ini. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan setiap video-video yang saya update di Auto Napal Panah. Nah teman-teman, ini di body kit di bagian depannya kameranya bisa di sebelah sini aja. Nah di tengah. Nah ini masalahnya kameranya langsung dipegang oleh bagian ekspedisinya, karena lagi kita bahas satu video lagi dan beliau nanti akan membawa mobil ini. Nggak apa-apa. Nah ini body kit depannya kita pasang dengan Yaris Hiker. Hanya di sini kita mainkan perpaduan warnanya saja. Mungkin teman-teman lihat berbeda di bagian body kitnya, tetapi di sini sama-sama saja. Hanya di sini di bagian warna aerodinamikanya kita kasih dengan warna merah. Ada sebagian yang kita kasih dengan warna silver, kurang lebih seperti pesanan Om Mulyadi yang ke Madura kemarin ya. Body kitnya Yaris Hiker, tapi di sini kita kasih dengan warna silver, ini kita kasih dengan warna merah. Di bagian aerodinamikanya kita pasang dengan DRL ya. Oke, DRL dan cover plat nomor. Dan kemudian di sini kita custom juga ya, di bagian lampu depannya dengan ala-ala mobil Tesla. Cincinnya kita kasih warna biru, dan di sini dia main alis rangin di bagian atasnya, tetapi di bagian sampingnya dia diam saja berwarna LED LED seperti ala-ala mobil masa depan. Oke, kaca film tentunya pasnya sudah kita pasang, dan peleknya di sini kita kasih yang model ring 16. Ring 16 memang saya setuju banget, karena apa? Kita untuk tarikan pertamanya di ringan ya, untuk tarikan awalnya maupun tarikan dengan kecepatan tinggi. Tentunya juga memang dia lebih empuk karena posisi bannya dia tebal. Ring 17 dia memang agak sedikit bantingan keras karena memang ukuran bannya dia tipis. 195/45. Kalau ini 195/55. Ukuran bannya lebih tebal, otomatis untuk performa dan bantingannya memang lebih empuk ya. Dan di sini kita pasang juga dengan ban baru. Bautnya juga baut baru. HSR wheelsnya kita pasang. Oke, nah yang menarik dari mobil ini adalah berbeda mungkin dengan mobil-mobil yang standar lainnya, ataupun dengan mobil teman-teman dapetin di harga 200-an juta, karena memang belum ada pintu lambodornya. Nah di sini dengan paket 155 juta rupiah, teman-teman sudah dapat unitnya berikut dengan modifikasinya, dan juga sudah dapat dengan pintu kuda jingkraknya, dan ini keren banget ya. Untuk di bagian samping, nah ini pintunya kita pasang dengan handselnya model baja gede. Kemudian untuk di bagian hidroliknya kita pasang juga yang model besar. Ada sebagian teman-teman juga yang merancang ataupun merakit pintu lambodor ini, tapi dia hidroliknya modelnya kecil. Itu ketahanannya memang tidak begitu lama ya, dan memang dia modelnya las-lasan. Tapi kalau kita enggak, dia PNP saja. Sewaktu-waktu teman misalkan bosan, itu tinggal dibongkar dan dipasang dengan handset yang originalnya. Jadi nggak usah harus dilas lagi ataupun dipotong, digerinda lagi, nggak usah, karena ini dia kita pasang model PNP. Nah kemudian di sini, oh ya sedikit saya kasih tutorial cara membuka dan menutup pintu lambodor. Nah ini kan bukan bawaan dari pabriknya untuk pintu lambodornya, alias ini kita custom. Dia berbeda untuk cara penggunaannya bagaimana dengan mobil-mobil pengeluaran dari baru. Kalau mobil pengeluaran dari baru mungkin dia dibuka langsung naik ke atas, tapi kalau ini enggak, kita buka dulu sampai habis. Kenapa sampai habis? Kalau misalkan hanya
segini saja yang kita buka dia nggak full habis, di saat kita tarik ke atas maka dia akan terbentur antara pilar yang di samping kaca dengan pintunya dan dapat merusak ataupun lecet di bagian kaca. Tapi dia harus habis terlebih dahulu. Setelah habis, benar-benar habis mentok, tapi nggak ditarik dengan keras juga, nah baru kita naikkan ke atas. Nah biar lebih awet, lebih bagus dibantu dikit dengan tangan supaya dia lebih awet, tidak kepentok kita turunin maupun kita naikin ke atas. Nah begitu juga di saat kita nutup, sampai ke bawah dulu. Karena kenapa? Kalau dia nggak sampai ke bawah, dia tidak akan kekunci antara handle yang ada di bagian pintu maupun yang ada di bagian bodi. Jadi baru bisa tertutup dengan rapat. Nggak usah dibanting dengan kencang, sedikit saja dia sudah tertutup. Saya tutupin kacanya ya supaya terlihat bagaimana aerodinamika di bagian mobil ini. Nah keren kan? Nah di bagian pintunya di sini kita kasih dengan stripping cutting stiker, ada warna merahnya dan putihnya. Kemudian body kit di bagian bawahnya kita pasang dengan drive 68. Di bagian bawahnya dari sini kita kasih dengan warna merah supaya dia terlihat sporty banget. Nah next sebagian belakangnya, pelek depan belakang kita kasih dengan mode rata saja dan ada strip view di bagian belakangnya. Kemudian di sini untuk di bagian spoilernya teman-teman kita kasih dengan konsep TAD Sportivo sesuai bagaimana dengan pintunya ya, ini pintu lampu door dan kita kasih dengan TAD Sportivo. Dan di sini ada lampunya, bila kita menginjak rem maka dia akan nyala secara otomatis. Ada emblem Vios, nanti kita tempel emblem Viosnya. Di sini TRD, kemudian ada Lexusnya di bagian tengah-tengahnya, ada kamera mundur dan cover plat nomor ya supaya mobil ini kelihatannya rapi. Dan lampu di bagian belakang sudah kita custom dengan ala-ala Lamborghini. Dan di sini kita kasih dengan body kit drive 08 di bagian belakang. Jadi kita berikan kombinasi, depannya Yaris Hacker, samping drive 08, belakang juga drive 08, exhaustnya dua-duanya aktif. Kita pasang yang double muffler, ada DRL-nya juga. Sedikit mungkin kita bahas di bagian sound systemnya. Kameranya tetap di situ, jangan beranjak karena ini kameramennya belum pernah berpengalaman untuk mengambil gambar. Kameramen satu lagi kita pakai untuk membahas mobil yang kita kirim ke Tasikmalaya. Nah ini sound systemnya kita pasang yang punyanya JBL, jadi suaranya benar-benar cudak-cuduk habis. Kalau teman-teman ada hajatan atau acara-acara kontes, konser, nggak usah lagi nyewa sound system dah, pakai ini juga udah kenceng banget ya. Kalau sound system seperti ini memang dia enaknya ditongkrongin di pinggir laut misalkan baru diputar musik. Cuma kalau misalkan untuk di dalam, kalau bisa kita nyalain full itu nggak enak karena semuanya akan bergetar tuh di bagian dashboardnya, kacanya, karena memang suaranya ini kenceng banget dan seperti udara yang mengisap. Jedak-jeduknya itu sampai bergetar ke bagian kaca maupun ke bagian dashboardnya. Oke, nah ini kita pasang 2 titik subwoofer dan diapit kita bekali 2 biji kanan dan kiri dengan powernya yang mereknya JBL juga. Dan di sini untuk bagian treble-nya juga JBL juga kita pasang, tapi di sini kita berikan dengan custom untuk di bagian ornamen di bagian dalamnya dengan warna merah supaya dia pesan ada bagaimana di bagian list body kitnya dan list lampunya semuanya warna merah. Jadi di saat kita buka itu jadi menambah daya tarik orang-orang bila melihat mobilnya. Jadi ada sesuatu yang berbeda yaitu dengan warna merah. Kalau warna kuning agak sedikit norak ya. Kalau misalkan warna hitam, jadi itu nggak kelihatan sound system. Tapi kita kasih dengan warna merah, jadi dia itu ada daya tarik bila orang-orang sambil lewat, misalkan pas lewat melihat mobil ini, wah ini ada sesuatu yang berbeda nih. JBL suaranya kenceng banget. Saya tidak bisa menunjukkan suara di konten ini karena nanti akan pelanggaran ya. Yang pastinya kalau misalkan teman-teman pengen tahu seperti apa suaranya, langsung pesan saja di Autoneo Palapan. Nah oke, 2 subwoofer kita pasang dan kita bekali 2 power diapit kiri dan kanan, dan tweeternya juga kita pasang di bagian tutup bagasi di mobil ini. Dan kemudian di bagian sampingnya di sini kurang lebih bagaimana ada di bagian sebelah kanan. Dan sekarang kita bahas di bagian interiornya yuk. Oke teman-teman, nah ini ada punya orang ekspedisinya untuk ngelis, dan mobil ini nanti akan kita kirim ke Medan. Jadi sebenarnya sebelum nanti kita kirim, orang ekspedisi itu akan ngecek terlebih dahulu apa yang kurang, kunci roda kah atau dongkrak dan segala macam, apakah ada yang baret-baret. Nah karena ini kita kirimnya pakai ekspedisi yang ada bergaransi, kita kasih ke bagian ekspedisinya biar dipegang. Nih om, pegang om. Nah teman-teman, paket 155.500.000 unitnya 2016. Nah terutama kita bahas untuk di bagian sound systemnya. Jadi sound system ini teman-teman bisa mengatur melalui dari adaptor yang sudah kita pasang di mobil ini. Jadi nggak usah kita atur melalui dari double din, mungkin terlalu ribet ya. Kalau ini dia akan langsung sambil jalan juga bisa, tinggal kita putar. Ada volumenya, ada fadernya, treble-nya, ada mic-nya, ada bass-nya, ada untuk kualitas echo dan mic levelnya. Karena di sini kita pasang sudah berikut dengan bisa karaokean. Jadi kalau misalnya kita putar YouTube yang ada karaokeannya, kita colok mic langsung bisa nyanyi.
lengkap semua. Jadi teman-teman kalau misalkan pesan unit seperti ini udah nggak usah lagi dioprek, dibawa lagi ke tukang sos system untuk menambah adapter. Jadi sudah lengkap semuanya ya. Joknya kita kasih dengan warna dominan warna hitam, kita berikan senada bagaimana di bagian door trimnya ya. Ini konsepnya hitam, dan di sini kita kasih dengan bantal-bantal kecil, ornamennya ada jahitan dengan benang warna merah supaya dia lebih terlihat mewah dan elegan ya. Dan kemudian joknya di sini bagian sampingnya kita tambah jadi seperti ala-ala jok Sparko, ala-ala mobil balap. Jadi itu di saat kita melaju kecepatan tinggi, banting kanan kiri, jadi sudah ada tahanan kiri dan kanan. Kemudian ya di bagian bawahnya juga sama. Dan di sini konsol box kita berikan senada itu warna hitam, benangnya itu warna merah, dan ada woodnya di bagian belakang, karpet dasar. Dan ini bagian door trimnya tidak kita cat, hanya kita kasih dengan lips warna merah mulai dari ujung ya dashboard maupun ada di bagian pintu yang menjalar sampai ke bagian kisi-kisi AC sebelah kanannya, dan di bagian pintu, dua pintunya ada di bagian belakang. Dan di sini kita custom di bagian three-way pilarnya Mama Tigan. Kemudian di bagian pilarnya juga sama, kita pasang kedua treble. Yang satu ini dia ada sedikit bassnya tapi tetap mengeluarkan treble. Kemudian double ini di sini kita bekali yang 10 in dan dia sudah ada Androidnya. Dan setirnya juga di sini kita pasang yang setir TRD Sportivo, tentunya sudah bisa untuk mengatur bagaimana instrumen yang ada di bagian double ini. Jadi nggak usah lagi repot-repot untuk menggunakan tangan kita itu untuk mengatur double din, memindahkan atau mengecilkan volume. Cukup hanya duduk santai, kita bisa mengatur instrumennya dari setir maupun yang ada adaptor yang sudah kita tambah di bagian bawah kisi-kisi AC ini ya. Terus plafon dan pilar semuanya sudah kita custom. Di sini di bagian tengah-tengahnya kita kasih dengan warna merah, jadi terlihatnya benar-benar mewah banget. Kita lihat di bagian belakangnya sedikit. Di bagian belakangnya di sini ada sesuatu yang berbeda juga. Nah, karena di sini sudah kita pasang dengan TV headrest monitor. Jadi mobil ini benar-benar habis luar dan dalam semuanya full kita restorasi, interior maupun eksterior, dan benar-benar lengkap dan komplit. Mulai dari eksterior dan interiornya semuanya full sudah kita custom dan kita ganti dengan part yang baru. Nih, jadi kalau misalkan kita duduk seperti ini juga benar-benar lega banget, karena kalau misalkan untuk yang mobil Toyota ini memang di bagian interiornya memang benar-benar luas ya, berbeda kalau kita bandingkan dengan mobil yang keluaran dari headroom maupun di bagian headroomnya memang agak sedikit sempit. Hanya ini memang untuk di bagian jok bagian depan memang agak sedikit saya dorong ke bagian belakang, jadi memang habis ya dorongnya ya, teman-teman bisa lihat di bagian rail bagian bawah ini habis kegeser ke bagian belakangnya, memang agak sedikit ngepres. Tapi kalau misalkan kita setelin pas dengan posisi pengemudinya, maka dia akan terkesannya lebih lega di bagian belakangnya, seperti itu teman-teman ya. Ini suaranya hilang lagi di bagian mikrofonnya, jadi terpaksa saya harus invoice agar bisa tuntas closing di video konten ini. Nah, ini addressnya nanti kita kembalikan lagi kepada pembeli mobil ini. Kita keluar lagi. Oke teman-teman semuanya, itu dia keseruan kita membahas pesanan dari Medan, dan mobil ini kita kirim sekarang melalui ekspedisi kapal laut yang akan dibawa oleh ekspedisi Mega Wijaya Logistik yang sudah berlangganan dengan kita puluhan tahun ya. Dan mobil ini akan dibawa sekarang. Dan jika teman-teman yang berminat unit seperti ini, bisa banget teman-teman tinggal telepon saja langsung. Nomor teleponnya ada di bagian deskripsi. Alamat kita di Pulbebel, Palmerah, Jakarta Selatan, perbatasannya Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Cara pemesanan ini gampang banget teman-teman, tinggal masukkan booking DP 5 juta rupiah, berikut foto KTP untuk SPK pemilik pemesan kendaraan, lalu nanti akan kita sortir unit ini yang benar-benar prima dan sehat, baru kita naikkan tune up. Setelah beres Jumat, teman-teman langsung transfer biaya upgrade-nya, kemudian setelah selesai seperti ini baru dilunasin dan unitnya kita kirim ataupun diambil ke pool ya. Dan tentunya kita kirim dengan ekspedisi yang sudah ada asuransi dan bergaransi gitu teman-teman. Nanti teman-teman juga ini mau ambil di pelabuhan juga bisa, ataupun langsung kita antar ke rumah teman-teman juga bisa, bebas teman-teman, tinggal request sesuai budget dan keinginan teman-teman. Ada juga sebagian yang ke Medan ataupun ke Aceh, biasanya kita kirim pakai towing car carrier, cuman harganya agak lebih mahal daripada kapal laut. Oke. Mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan setiap video-video dan info-info terbaru
di channel Autonet 88. Mantap, cacau, jos. Kita berangkatkan satu lagi ke Medan ya. Yang ini kita berangkatkan ke Tasik, yang ini ke Medan. Warna hitam, pintu beda jengkira. Langsung dibawa langsung sama ekspedisinya. Oke Om ya, terima kasih banyak. Hati-hati di jalan, berkabar kalau ada apa-apa. Langsung berangkat ke pelabuhan Subang, karena untuk pemberangkatan ke Medan ini berangkatnya melalui pelabuhan Subang, jadi bukan Tanjung Priuk. Kalau Tanjung Priuk itu berangkatnya bisa ke Papua, kalau nggak ke Makassar dan ke Sulawesi. Ya. Oke. Mantap. Gas terus. Tuh. Ini kameramannya banyak banget. Wartawan. Mantap, Jos. Semoga sampai ke pemilik barunya. Mantap. Nah ini kita kirim ke Tasik. Tuh, kita siapin. Mantap.